Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika di kelas 9. Dan melanjutkan pembahasan pertemuan pertama kita kemarin, kita akan bahas bersama tentang beberapa contoh dari fungsi kuadrat yang kita buatkan grafiknya dengan bantuan tabel. Nah, namun sebelum itu, ada baiknya kita bahas sedikit tentang materi. Ya, materi yang kemarin juga sempat kita bahas, yaitu tentang materi dasar definisi fungsi kuadrat. Baik, untuk fungsi kuadrat, ini sebetulnya kalau kalian pernah mempelajari tentang persamaan kuadrat, ini bentuknya betul-betul sama ya. Kalau di persamaan kuadrat, dituliskan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi di persamaan kuadrat, nilainya sudah ditentukan sama dengan 0. Tapi kalau di fungsi kuadrat di sini fx itu masih merupakan sebuah misteri ya. Dengan bentuk yang sama seperti persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini bentuk notasinya. Nah, ini bentuk persamaan fungsinya. Nah, bentuk persamaan fungsi ini fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c juga bisa kita tuliskan dengan bentuk y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi fx, domain x dengan fungsi f itu sama saja dengan y. Artinya ini bayangan atau range ya. Nah, x-nya domain dipetakan oleh fungsi f itu sama saja dengan y, dengan bayangan atau range. Nah, berikutnya di fungsi kuadrat ini kamu harus paham tentang diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. 4 kali A kali C. Nah, diskriminan ini nanti yang akan menentukan posisi kurva atau grafik parabola ini, apakah dia berada pada sumbu X, memotong sumbu X, apakah dia kemudian tepat satu titik berada di sumbu X, atau dia tidak berpotongan dan tidak menyinggung di sumbu X. Kemarin sudah dibahas tentang sifat grafik ya, ini maksudnya sifat grafik terhadap sumbu X. Jadi di sini pertama, jika A-nya positif, nah A ini jika A-nya positif, lebih dari 0 itu positif ya, maka dia akan terbuka ke atas grafiknya, yang 3 ini. Kalau A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah seperti ini. Nah, diskriminan ini menentukan posisi grafik, apakah dia ada di atas sumbu X, di bawah sumbu X, ataukah ketika D-nya sama dengan 0 dia akan menyinggung di satu titik pada sumbu X, atau ketika diskriminannya positif, dia dipastikan memiliki akar berlainan, artinya dia akan berpotongan pada 2 titik di sumbu X. Begitu. Nah, ini akan kita coba nanti kupas dengan beberapa contoh grafik fungsi yang akan kita gambar bentuknya dengan bantuan tabel fungsi. Oke, berikutnya coba di antara ini ada 4 ya bentuk fungsi yang akan ditampilkan, kira-kira mana yang merupakan fungsi kuadrat. Oke, kita tampilkan ada 4 warna: biru, hijau, orange, dan merah. Kita cek satu persatu untuk warna biru ini. Apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Ini keempatnya fungsi, tapi tidak semuanya merupakan fungsi kuadrat. Perhatikan yang pertama, pangkat tertinggi dari variabel yang ada adalah 3. Maka dipastikan ini bukan fungsi kuadrat. Nah, sekarang yang hijau, ini fungsi di mana variabel memiliki pangkat tertinggi 2. Jelas, ini adalah fungsi kuadrat. Dan fungsi yang ketiga, yang orange ini, lihat pangkat tertinggi pada variabelnya 1. Ini 1 ya di sini ya. Kalau tidak dituliskan ini 1. Ini merupakan fungsi linear berpangkat 1. Jadi dia bukan fungsi kuadrat. Yang terakhir, perhatikan, pangkat tertinggi pada variabelnya adalah 2. Berarti ini merupakan fungsi kuadrat.
begitu ya. Jelas ya? Jadi dari keempat contoh ini, dia merupakan 2 diantaranya merupakan fungsi kuadrat dan 2 diantaranya bukan. Baik, kita akan lanjut ke hal berikutnya yang harus kalian pahami dan kuasai, yaitu cara menentukan posisi ABC pada fungsi kuadrat. Baik, di sini ada 4 fungsi kuadrat yang harus kita tentukan nilai ABC-nya. Karena tadi penting kita bisa menentukan nilai ABC untuk menentukan beberapa hal nantinya, terutama pada saat kita menghitung tabel frekuensi nanti atau tabel fungsi, itu sangat ditentukan juga oleh penentuan ABC yang benar. Oke, kita mulai dari A. Perhatikan, tadi sudah dijelaskan ya, A itu adalah merupakan koefisien, ini nih, koefisien dari X kuadrat. B merupakan koefisien dari X, C merupakan konstanta. Kalau kata orang sini, A itu yang nempel sama X kuadrat, B itu yang nempel angka di depan X, C itu angka tanpa variabel atau tanpa huruf. Gitu ya. Baik, kita kesini lagi. Kita mulai dari fungsi yang pertama. Perhatikan, A-nya 1, B-nya 0, karena di situ tidak ada variabel berpangkat 1, dan C-nya konstantanya negatif 3. Ini penting ya, negatif 3, bukan 3. Jadi konstantanya diambil dengan tanda yang ada di depannya, jadi negatif 3. Nah, kita cek diskriminannya, 0 dikurangi 4 kali A kali C, ini B kuadrat, 0 dikuadratkan 0, dikurangi 4 kali A kali C. Jadi 0 dikurang negatif 12 sama dengan 12, berarti diskriminannya positif. Berarti kalau positif, ini grafiknya dipastikan, ini A nya kan positif, berarti dipastikan terbuka ke atas dan akan berpotongan di sumbu X, berpotongan 2 titik di sumbu X ya. Jadi persis yang ini nih, nah yang ini ya. Sekarang yang kedua, di sini A nya 4 ini ya, B nya 2, C nya 0, tidak ada C nya di sini, jadi C nya 0. Dicek diskriminannya, ternyata nilainya 4, berarti positif juga. Berarti grafik A dengan B posisinya sama, terbuka ke atas dan memotong di 2 titik pada sumbu X. Oke, kita cek yang ketiga. A-nya mana? Ini A-nya ya. Nah, ini posisinya tidak seperti yang lain. Ini posisinya tidak berurutan, tapi jangan terkecoh dengan posisi ini. A itu adalah koefisien untuk variabel X kuadrat. Jadi di sini A-nya adalah negatif 2. Kemudian B-nya, nah nilai yang ada di depan variabel X ya, 7, dan C-nya negatif 6 ya. Nah, dicek diskriminannya, B kuadrat berarti 7 kuadrat 49 dikurangi 4 dikali negatif 2 dikali negatif 6, hasilnya 1, positif juga. Nah, di sini A-nya kebetulan negatif, berarti kalau negatif terbukanya ke bawah, tapi karena D-nya positif, maka pasti dia terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik, berarti sama dengan yang ini. Dan grafiknya akan seperti ini. Oke, yang terakhir, yang D, A-nya 3, B-nya ini ya 12, C-nya negatif 5. Nah, dihitung diskriminannya, kita dapatkan positif, angkanya cukup besar. Maka kita pastikan dengan A positif itu terbuka ke atas dan diskriminannya positif, maka dia akan memotong juga di sumbu X pada 2 titik. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana menentukan nilai A, B, C. Penting nanti untuk kita bisa memastikan posisi grafiknya dari diskriminan yang sudah kita hitung terlebih dahulu. Nah, kira-kira bahasan inilah sebagai bahasan dasar kita untuk bisa menggambar grafik. Untuk pertemuan sekarang
penggambaran grafiknya menggunakan tabel ya. Dan kita akan mulai dengan pembahasan. Oh ya, sebelum ke sana, ini ada beberapa kegiatan yang dapat membentuk kurva parabola dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya ayunan, ya, ini kurvanya lintasannya itu seperti kurva lengkungan parabola, terbukanya ke atas. Nah, ini juga sama, kora-kora, terbukanya ke atas, ya lengkungannya seperti ini. Kemudian bagi yang suka main bola, ini tendangan tentu saja tidak akan terus ke atas, dia akan kembali ke bawah karena ada gaya gravitasi. Ini lengkungannya seperti parabola yang terbuka ke bawah. Atau juga lempar bom ya. Ini juga sama, tentu saja karena ada gaya gravitasi dia akan kembali ke tanah. Dan ini lintasannya seperti parabola. Begitu. Nah, untuk menggambar grafik fungsi dengan bantuan tabel fungsi, ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan daerah hasil fungsi. Jadi kita harus menentukan range-nya. Karena dari range itulah nanti kita bisa menentukan titik koordinat. Jadi koordinat titik yang terletak pada grafik fungsi f dengan memilih beberapa nilai x. Nilai x di sini adalah domain. Jadi nanti kita akan mendapatkan titik pasangan dari domain yang ditentukan dengan range, ya, dengan daerah hasil fungsi. Ya, titik itu kan x, y. X-nya domain, y-nya adalah yang tadi kita bahas, itu nilai fungsi. Yang kedua, gambarkan koordinat titik yang terletak diperoleh pada langkah 1 pada bidang kartesius. Nah, biasanya ini menggunakan gambarnya pada corak catur supaya gambar kita lebih mudah ya dengan adanya corak catur. Tapi kalau bagi kamu yang belum punya, bisa di buku biasa. Kemudian yang terakhir adalah menghubungkan titik-titik yang telah digambar pada bidang kartesius pada langkah kedua yang tadi hingga membentuk kurva yang mulus ya. Kurvanya nanti akan terlihat. Oke, kita akan mulai saja pembahasan contoh yang pertama, menggambar grafik fungsi dengan tabel fungsi. Baik, fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Perhatikan di sini a-nya berapa? Iya, a-nya 1, b-nya negatif 4, c-nya 3. Ini berurutan ya. Bentuknya seperti fungsi kuadrat secara umum. Nah, setelah itu kita buatkan tabel fungsinya untuk membantu kita mendapatkan range. Di sini ditentukan ini domain. Nah, ini ya. Ini adalah domain. Ini domainnya. Nah, ini domainnya kita simpan di sini paling atas. X antara 0 sampai dengan 4. Di sini ada tanda sama dengan, berarti 0-nya terbawa. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian fungsi suku yang pertama masukkan ke sini, fungsi yang kedua masukkan ke sini, ini konstantanya masukkan ke sini. Ini tiga-tiganya kita tulis supaya mudah saja. Nah, artinya kalau di sini x kuadrat, x yang ada di sini semua itu dikuadratkan. 0 kuadrat 0, 1 kuadrat, jadi untuk barisan yang ini ya, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 dikuadratkan 9, 4 kuadrat 16. Begitu. Ini hasilnya langsung, tidak dituliskan dengan kuadratnya. Kalau mau dituliskan boleh. Nah, setelah itu kita akan hitung yang kedua, suku yang kedua, negatif 4 kali x. X-nya sekali lagi yang ini ya, domainnya. Negatif 4x, jadi negatif 4 dikali x. Negatif 4 kali 0, 0. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Negatif 4 dikali 2, negatif 8. Negatif 4 dikali 3, negatif 12. Negatif 4 dikali 4, negatif 16. Gitu. Dan yang terakhir konstantanya 3, ini ditambah 3 semuanya. Nah, jadi satu baris ini, satu kolom ini kita tambahkan. 0 tambah 0 tambah 3, 3. Ya. 1 kurangi 4, negatif 3, tambah 3, 0. Ini dibirukan, ini sebagai
tanda yang menghasilkan 0, pembuat 0 fungsi, ini pasti yang nanti akan ada di sumbu X. Kemudian yang ini 4 kurangi 8, negatif 4 tambah 3, negatif 1. 9 kurangi 12, negatif 3 tambah 3, 0. Ya, ini juga pembuat 0 fungsi. Jadi yang menghasilkan bayangan atau rangnya 0, ini pasti yang dua ini akan ada nanti pada sumbu X. Kemudian yang terakhir 16 kurangi 16, 0 tambah 3, 3. Gitu ya. Nah, tadi dari A, B, C yang kita periksa, A-nya positif, ya 1, berarti positif. Berarti grafik terbuka ke atas. Gitu ya. Grafiknya terbuka ke atas. Kemudian diskriminannya kita hitung, kita dapatkan perhitungan 12. Tentu saja diskriminannya positif. Artinya grafik akan memotong pada sumbu X di titik 1,0 yang ini nih, yang tadi kita kasih tanda, dan 3,0. Begitu. Nah, kita tuliskan titik-titiknya. Titik itu pasangan antara domain dengan range. X dengan Y. Dari mulai 0,3, 1,0, 2, negatif 1, 3,0, 4,3. Ini semuanya sudah ditulis. Nah, kurang lebih hasil dari penggambaran grafiknya seperti ini. Perhatikan. Nah, seperti ini. Terbuka ke atas, ya. Kemudian karena diskriminannya positif, dia memotong di sumbu X di dua ini. Kalau kita lihat di sini 0,3. Mana 0,3 ini ya? 0,3. Di situ. Kemudian 1,0 sini. Kemudian 2, negatif 1, 2, negatif 1 di sini. 3,0 di sini. 4,0 di sini. Ya, jadi grafiknya akan seperti ini. Terbuka ke atas dan memotong di dua titik, yaitu pada titik 1,0 dan 3,0. Oke, ini contoh yang pertama. Barusan kita bahas sangat detail di sini. Nanti untuk contoh berikutnya mungkin akan agak tidak detail ya, lebih akan dicepatkan pembahasannya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke. Ini grafik fungsinya X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ini udah kelihatan A-nya positif, berarti akan terbuka ke atas. Tinggal nanti kita cek diskriminannya. Ini tabelnya seperti tadi ya. Kita masukkan X kuadrat ke sini, 2X, boleh di sini 2X saja atau tambah 2X boleh. Dan konstantanya 1, ini tambah 1 semua. Dan ini hasil perhitungannya. Nah, ini pembuat nolnya ya, ini pembuat nol fungsinya. Ada di sini. Pembuat nol fungsi artinya nanti grafik dipastikan akan bertemu di sumbu X pada satu titik nih kayaknya. Nah, kita cek. A-nya positif lebih dari 0, berarti terbuka ke atas. Diskriminannya 0. Nah, menyinggung sumbu X di titik negatif 1,0. Betul ya? Ini negatif 1,0. Ini pembuat nolnya ada 1. Begitu. Nah, kita tentukan titik-titiknya. Dari mulai negatif 3,4, negatif 2,1, negatif 1,0, kemudian 0,1, 1,4. Oke, ini titik-titiknya. Dan bentuk grafiknya ya seperti ini. Terbuka ke atas. Oke, negatif 3,4 yang mana? Ini nih. Nah, di sini negatif 3,4. Kemudian negatif 2,1, negatif 2,1. Ke sini ya. Nah, ini titiknya. Nah, ini negatif 1,0. Nah, ini pembuat nol fungsinya. Ini sebagai puncak sekaligus puncaknya. Kemudian 0,1, 0,1, 0 dari X, 1 dari Y. Kemudian terakhir 1,4, ini 1 dari X, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. 1,4 di sini. Nah, jadi grafik fungsinya akan seperti ini. Terbuka ke atas, menyinggung di satu titik pada sumbu X, yaitu pada titik negatif 1,0.
Baik, itu contoh yang kedua. Mudah-mudahan semakin jelas. Contoh yang ketiga. Ini tabelnya, dan seperti tadi sama, dimasukkan suku-sukunya x kuadrat kurangi 2x tambah 4. Ini hasil perhitungannya, kamu bisa lihat dengan jelas ya. Dan di sini tidak ada pembuat nol fungsi, di sini nggak ada yang hasilnya 0. Kita perhatikan, kita cek, A-nya positif, terbuka ke atas, dan diskriminannya negatif 12, berarti kurang dari 0. Artinya dia tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X, artinya grafik akan berada di atas sumbu X. Seperti tadi kita tentukan titik-titiknya dari mulai negatif 1,7, 0,4, 1,3, 2,4, 3,7 ya. Dan grafik fungsinya akan seperti ini. Ini negatif 1,7, kemudian yang terakhir 3,7 ini. Nah, grafik fungsinya berada di sumbu X, berada di atas sumbu X, karena dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung, dia berada di atas sumbu X. Oke, 3 contoh soal, ini ketiganya diberikan warna hijau, artinya ini contoh yang terbuka ke atas. Ya, mudah-mudahan jelas apa yang barusan kita bahas. Kita akan lanjut ke pembahasan yang keempat. Ini sengaja diberikan warna yang berbeda karena di sini memang berbeda. Fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x kurangi 2. Ini domain fungsinya. Ini tabelnya. Yang berbeda dengan yang tadi apa? Iya, di sini a-nya negatif. Nah, kalau di sini tertulis negatif x kuadrat, artinya di sini negatif 1. Negatif 1 nih nilai koefisiennya. Nah, masukkan seperti tadi, sama negatif x kuadrat. Boleh ini tertulis positif atau tambah 2x atau 2x saja. Di sini semuanya dikurangi 2 konstantanya. Nah, ini hasil perhitungannya. Kita dapatkan rank negatif 5 ini ya. Negatif 1 tambah negatif 2 tambah negatif 2, negatif 5. 0 tambah 0 tambah negatif 2, negatif 2, negatif 1 tambah 2 tambah negatif 2, negatif 1, negatif 4 tambah 4, 0 kurangi 2, negatif 2 hasilnya. Dan ini yang terakhir hasil ranknya adalah negatif 5. Dan kalau kita cek ini A-nya negatif, artinya kurva akan terbuka ke bawah. Nah, diskriminannya kita cek, ini negatif juga. Berarti grafiknya tidak menyinggung ataupun tidak memotong sumbu X. Kita tentukan titiknya. Iya, negatif 1, negatif 5, 0, negatif 2, 1, negatif 1, 2, negatif 2, terakhir 3, negatif 5. Ini di komposisi titik-titiknya. Dan kita dapatkan grafiknya ya seperti ini. Terbuka ke bawah dan dia tidak menyinggung sumbu X. Ya. Berarti dia ada di bawah sumbu X. Begitu ya. Kenapa? Karena diskriminannya negatif. Itu jelas ya. Jadi grafiknya akan seperti ini. Terbuka ke bawah dan tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Oke. Dan sepertinya kita akan membahas satu soal terakhir. Ya, bahasan yang kelima ini. Fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x kurangi 1. Dan domainnya di antara negatif 1 sampai 3. Ini hasil perhitungan tabelnya. Sama seperti tadi. Silakan nanti diikuti. Dan ini perhitungan diskriminannya. Dipastikan terbuka ke bawah karena A-nya negatif ya. Negatif 1 berarti A-nya kurang dari 0. Dan D-nya 0. Nah, kalau D-nya 0, grafik menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu 1,0. Dan di sini memang ada pembuat nolnya. Ya, kalau kelihatan di sini rank-nya 0, berarti dia disebutnya pembuat 0. Ya. Dan grafik dipastikan akan menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu di titik 1,0. Baik, di contoh yang terakhir ini
Mudah-mudahan ini semakin memperjelas ketika nanti kamu mencoba kembali beberapa grafik yang kemarin sempat ditugaskan untuk diselesaikan. Nah, sekarang setelah diberikan contoh, mudah-mudahan bisa lebih mengikuti, dan kalaulah apa yang kalian kerjakan kemarin merasa belum seperti yang diharapkan, bisa diulang kembali. Oke, grafiknya akan seperti ini ya, terbuka ke bawah dan bertemu atau bersinggungan di sumbu X pada satu titik, yaitu titik 1,0. Ya, grafiknya seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, pembahasan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tabel fungsi dengan menampilkan 5 buah contoh pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel fungsi. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa difahami, dan silahkan dicoba beberapa bentuk fungsi kuadrat yang pekan kemarin diberikan, bisa dicoba lagi digambar di corak catur. Tentu lebih utama kalau belum punya bisa digambar pada buku masing-masing. Dan jangan lupa kalau menggambar di buku masing-masing ataupun di corak catur, ini jaraknya harus sama ya. Jadi kalau sumbu X misalnya jaraknya segini, semuanya harus sama. Kalau ini sumbu X pakai 2 kotak ya, 1, 2 dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan 0 ini merupakan titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y, titik pertemuan. Jadi ngitung 0-nya dari sini. Maka kalau 2 kotak semuanya, ke kanan 2 kotak, ngitung satunya, ke atas juga sama, ke kiri sama 2 kotak, ke bawah pun sama 2 kotak. Jangan sampai salah, karena itu akan sangat menentukan dalam penggambaran grafik fungsi kuadratnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.